Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak sadayana. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di Sunda 3 pengajaran 6 sasobatan. Minggu kemarin kita sudah membahas atau mendengarkan lagu atau ceritanya terkait pengajaran 6 sasobatan yang mengisahkan antara dua anak pahatu atau dua anak yatim piatu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di mencari padanan kata. Namun sebelum kita lanjutkan, Abi akan sampaikan terkait tujuan pembelajarannya. Adapun untuk tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu memahami isi dongeng tentang indahnya persahabatan. Kemudian kita lanjut di pembahasan hari ini. Mari kita mulai pembahasan hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas terkait mencari padanan kata. Ananda bisa dibuka bukunya, buku Sunda 3-nya halaman 77. Nah, di sini di mencari padanan kata itu dongeng yang telah kamu baca mengisahkan kasih sayang antara kakak dan adiknya. Kemarin sudah Abi berikan terkait ceritanya. Keduanya pergi ke hutan untuk memetik kupa. Nah, buah-buahan ya, sudah ada kemarin di ceritanya. Nah, di mencari padanan kata, padanan itu atau arti kata dalam bahasa Sunda. Nah, di sini di halaman 78 Anda bisa dibuka, ada namanya nama buah-buahan. Contohnya di sini ada ganas. Selanjutnya ada balimbing. Selanjutnya ada kadongdong. Ada kadu. Ada samangka. Ada gedang. Ada cau. Ada muncang. Kalapa, dan yang terakhir adalah bonteng. Nah, padanan kata yaitu arti. Nah, di sini sudah Abi berikan artinya. Nanti mohon ditulis di buku Sundanya halaman 78. Ganas itu padanan katanya yaitu nanas. Ini ya, nanas. Kemudian balimbing itu artinya belimbing. Ada kadongdong artinya kedongdong. Terus kadu itu artinya duren. Ini ya, sudah ada. Selanjutnya semangka itu artinya semangka. Terus gedang itu artinya pepaya. Cau itu artinya pisang. Muncang itu artinya kemiri. Kalapa itu artinya kelapa, dan yang terakhir bonteng itu artinya timun. Sini di halaman 78 sudah Abi berikan terjemahannya atau padanan kata arti dalam Sunda. Silakan Ananda ditulis terjemahannya di buku Sundanya halaman 78. Nah, jika sudah, Ananda bisa dibuka lagi di halaman 78 di bagian 4. Di sini ada terkait melengkapi kalimat. Nama buah-buahan di atas yang tadi sudah Abi terjemahkan, isikanlah ke dalam kalimat di bawah ini. Yang pertama, nya, ngora mah rasana hasem. Abi terjemahkan terlebih dahulu. Nya itu artinya iya. Titik-titik, ngora mah rasana hasem. Ngora itu masih muda. Rasanya hasem itu asem. Iya, titik-titik. Yang masih muda itu rasanya asem. Kira-kira apa nih yang masih muda? Kalau kita makan itu pasti masam. Oke. Yang kedua, di buruan aya tangkal titik-titik pelak apa?
Di buruan. Di buruan itu artinya di halaman. Di halaman ada pohon, titik-titik, pelak. Pelak itu menanam, yang ditanam atau yang menanam. Di buruan ada tangkal atau di buruan di halaman ada pohon, titik-titik, yang ditanam oleh apa. Apa itu kalau di Sunda artinya bapak atau ayah. Apa. Yang selanjutnya nomor 3. Ibu bade ngadamel manisan. Ibu bade itu mau, ngadamel membuat. Ibu mau membuat manisan. Yang keempat, buah anu sengit teh misalna. Buah yang wangi itu misalnya apa? Yang kelima, di pasar Sawangan rea anu dagang titik-titik. Di pasar Sawangan banyak yang menjual. Ayo kira-kira apa? Yang nomor 6, manuk beo bekieun pisang. Bekieun pisan atau anu titik-titik asak. Burung beo suka sekali titik-titik asak. Asak itu artinya matang. Yang ketujuh, kolak di wadahan kana panci. Kolak atau kolak kan? Kolak itu di wadahan kana panci. Kolak di wadahan atau ditempatkan ke panci, ke tempat kolak. Kira-kira kolak apa nih yang bisa dibuat bikin kolak? Yang ke-8, buah anu cangkangna teu as, misalna buah yang cangkangna. Cangkang itu kulitnya atau mungkin yang membungkusnya. Teas itu artinya keras. Misalnya apa? Yang nomor 9, duegan teh nyaeta titik-titik ngora. Duegan itu artinya kelapa muda. Kelapa muda itu yaitu titik-titik ngora. Ngora itu masih muda. Yang nomor 10, sayur titik-titik biasana sok make cabe hejo. Sayur titik-titik biasanya suka memakai cabe hijau. Nah, di sini sudah Abi terjemahkan melengkapi kalimat dari nomor 1 sampai nomor 10. Ananda bisa mengambil kata-kata untuk mengisi yang kosong ini dari kata-kata mencari padanan kata yang sudah Abi terjemahkan, buah-buahan yang ada 10 tadi di atas. Nah, di sini akan Abi berikan contoh. Nomor 1, nya titik-titik iya titik-titik ngora mah rasana asem. Ngora itu artinya tadi muda, rasanya asem. Apa yang pas? Nih, nya balimbing, nya buah belimbing yang masih muda itu rasanya asem. Nomor 1 ya, belimbing rasanya asem kalau masih muda. Yang nomor 2, di buruan aya tangkal titik-titik pelak apa? Di halaman ada pohon kadongdong. Di buruan atau di halaman ada pohon kedongdong yang menanam bapak. Pas ya, kedongdong, karena pohon kedongdong itu kecil. Coba kalau pohon kelapa, gak cocok ya kalau di depan rumah ada pohon kelapa. Itu sudah Abi berikan contoh nomor 1 dan nomor 2. Silakan Ananda isi nomor 3 sampai nomor 10, mengambil kata dari buah-buahannya di halaman 77 dari nomor 1 sampai nomor 10. Di sini berarti Abi sudah memakai 2 nama buah-buahan, berarti tinggal sisanya. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.